Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Wa rahmanul qudusul bi'sul muqtadi rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yang saya hormati tim Majelis Sadat Tunggal yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja puji syukur mari kita panjatkan kehadiratnya, yang mana dengan rahmat, cinta dan kasih sayangnya kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat dan nikmat panjang umur. Semoga langkah kita dijadikan oleh Allah langkah yang penuh kecintaan, langkah yang penuh mengharap keharibaan. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda kita, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW, para keluarga, para sahabat dan pada umat yang selalu mengikuti jejak beliau yang selalu dalam rahmatnya Allah. Saudara-saudaraku semua yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah Allah memberikan kita sehat serta panjang umur hingga pada malam ini kita melaksanakan rutinitas kita sebagai umat Islam untuk mengikuti jejak-jejak para pejuang-pejuang atau para penegak-penegak ajaran Islam. Yang mana pada malam ini kita merayakan atau memperingati lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang mengangkat derajat umat manusia dari alam kebodohan menjadi alam kebenaran. Sedikit akan saya buka sejarah tentang lahirnya Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang perlu kita ketahui, yang perlu kita pelajari. Kembali yang kemarin saya bahas, sebelum Allah menciptakan alam dunia ini, terlebih dahulu Allah menciptakan ruh atau nurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah nurnya Rasulullah diciptakan, lalu Allah menciptakan dunia, langit beserta isinya. Pada waktu itu sejarah dunia kosong. Lalu Allah menciptakan Kanjeng Nabi Adam alaihissalam dari tanah. Setelah diciptakan Kanjeng Nabi Adam alaihissalam, diamanahkanlah Kanjeng Nabi Adam oleh Allah untuk menjaga nurnya Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hai Adam, aku titipkan nur kekasihku, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bacalah syahadat Kanjeng Nabi Adam alaihissalam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Begitu mulianya ya Allah yang namanya Muhammad, sehingga engkau ciptakan terlebih dahulu nurnya ketimbang engkau ciptakan yang lain. Cerita selanjutnya, setelah dititipkan nur dari Kanjeng Nabi Adam alaihissalam, turunlah nur itu kepada Nabi Nuh, nabi-nabi selanjutnya, sampai terakhir turun kepada Nabi Ismail alaihissalam. Dan selanjutnya nur itu turun kepada
bapaknya Nabi Muhammad, yaitu siapa? Abdullah bin Abdul Muthalib. Karena di situ ada nurnya Rasulullah, Abdullah ini anak yang berbakti, anak yang baik, anak yang bersahaja. Singkat cerita, menjelang umur 18 tahun, siapapun wanita ingin diperistri oleh Abdullah tersebut. Saking gantengnya, saking wibawanya, saking bersahajanya, semua wanita terpesona saking gantengnya. Nurut cerita, mau dikawinkanlah Abdullah bin Abdul Muthalib kepada wanita yang bernama Siti Aminah dari Bani Hashim. Mendengar cerita bahwa calon dari istri Abdullah bin Abdul Muthalib, semua wanita pada waktu itu mengganti nama semua menjadi Siti Aminah. Karena kenapa? Saking pengen diperistri oleh Abdullah tersebut. Karena di situ sudah ketentuan Allah. Jadilah menikah dengan Siti Aminah dari Bani Hashim. Dan singkat cerita, di saat Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kandungan 6 bulan meninggal dunia lah Abdullah tersebut. Dan menjelang kelahiran Kanjeng Rasulullah, si ibunya Siti Aminah ini tidak merasakan namanya ngidam, tidak merasakan namanya sakit, tidak ada keluhan di saat mengandung Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking mulia. Dan di kelahiran Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu belum ada bidan. Yang menjadi bidan pada waktu itu adalah bidadari dari surga turun untuk persalinan Kanjeng Rasulullah. Pada waktu itu pula tidak ada namanya penerangan kayak seperti sekarang. Di saat lahirnya Kanjeng Rasulullah, di rumah tersebut penuh cahaya. Cahaya siapa? Cahayanya para bidadari yang akan membantu persalinan. Begitu Rasulullah lahir ke dunia, ibunya tidak mengeluarkan darah setetes pun. Tidak merasa sakit melahirkan Kanjeng Rasulullah. Tidak ada rasa. Lahirnya Kanjeng Rasulullah tidak menyusahkan dia. Dan di saat lahirnya Kanjeng Rasulullah, yang pada waktu itu musim kering, turunlah hujan rahmat dari Allah. Yang pohon-pohonan pada mati, pada hidup. Binatang-binatang ternak pada kurus. Semuanya dengan lahirnya Kanjeng Rasulullah SAW membawa keberkahan. Dan pula di saat Kanjeng Rasulullah SAW dilahirkan, berhala-berhala pada tumbang dengan sendirinya, jatuh dengan sendirinya, karena lahirnya Kanjeng Rasulullah SAW ke dunia adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Dan begitu dilahirkan Kanjeng Rasulullah, langsung dia merangkang, kata orang Betawi, menyebut
Subhanallah, maha suci Allah. Pun Rasulullah pusernya sudah dipotong, pun sudah dihitam, sudah bersih. Rasulullah dilahirkan tidak menyusahkan orang tua. Pada waktu itu zaman tandus, zaman kekeringan. Setiap orang lahir di daerah Mekah tersebut, semua bayi-bayinya dirawat oleh orang-orang yang tinggal di pegunungan yang awalnya sejuk. Lalu dipilihlah untuk merawat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perempuan yang sudah dipilih oleh Allah yang bernama Halimatus Sa'diyah. Hadirlah Halimatus Sa'diyah tersebut untuk membawa dan merawat Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dibawalah Kanjeng Rasulullah di dalam perjalanan dalam gendongan. Halimatus Sa'diyah istirahat di bawah pohon. Pohon itu keadaan mati. Lalu Rasulullah tangannya memegang pohon tersebut. Pohon itu tiba-tiba berdaun dan berbuah. Itu dahsyat kemuliaannya Rasulullah. Dan sesampainya di rumah yang tadinya belum merawat Rasulullah, hidup Halimatus Sa'diyah ini dalam kekurangan, dalam kemiskinan, sampai anak-anaknya pun pada busung lapar karena kurang makan. Begitu merawat Rasulullah, alhamdulillah keberkahan dikasih oleh Allah. Ekonominya meningkat, keberkahannya bertambah, dan anak-anaknya gemuk serta sehat dari Halimatus Sa'diyah tersebut. Sewaktu-waktu Siti Aminah menengok anaknya tersebut. Singkat cerita, menjelang Rasulullah umur 6 tahun. Zaman dulu kan nggak kayak sekarang. Rasulullah mengembala kambing. Di dalam pengembalaannya tersebut dengan saudara-saudara sepupu atau saudara-saudara seangkatnya, Rasulullah mengembala kambing. Tiba-tiba Rasulullah hilang. Saudara-saudaranya khawatir. Adulah ke ibu, Bu, Muhammad hilang, Bu. Kemana, Bu? Memang sengaja dibawa oleh malaikat. Nah, di situ Rasulullah dibelek dadanya untuk membersihkan kotoran-kotoran hati. Dibersihkan dengan air Zam-Zam oleh malaikat. Makanya kalau orang pergi haji, kalau nggak membawa atau minum air Zam-Zam rugi. Karena air Zam-Zam itu obat. Obat fisik, obat hati, bahkan obat kesehatan. Nah, setelah itu dibersihkanlah kotoran-kotoran Rasulullah oleh malaikat. Dicuci air Zam-Zam, lalu disempurnakanlah kembali menjadi sedia kala. Lalu dia keluar di semak-semak menemui ibunya. Ibunya namanya Halimatus Sa'diyah kaget. Dari mana kamu, Nak? Kok kamu hilang? Nggak bilang-bilang ibu kemana pergi? Ceritalah Kanjeng Rasulullah kepada Halimatus Sa'diyah. Langsung sujud. Begitu mulianya kekasihmu ya Allah. Engkau bersihkan dadanya dengan kekuasaan ya Allah. Kesimpulan daripada pembersihan hati itu, bagi kita yang pengikut amalan ajaran Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dianjurkan oleh Allah, afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kita sebagai umatnya untuk membersihkan kotoran-kotoran hati, perbanyaklah zikir dengan kalimat la ilaha illallah.
siapa yang aktif membersihkan hati dengan kalimat la ilaha illallah, dijamin oleh Allah selamat dunia wal akhirah. Yang penting yakin dan rutin zikirnya. Jangan zikir lagi ada masalah baru zikir, lagi susah baru zikir, lagi galau baru zikir. Jangan. Apapun suasana hati kita, usahakan zikir supaya kebersihan hati kita lebih dominan ketimbang kekotoran hati. Jadi kesimpulan bahwa sejarah tersebut sebenarnya lari pada kebersihan hati kita. Alhamdulillah hadirnya Rasulullah ke muka bumi ini menyelamatkan kita sebagai hamba Allah untuk mengenal kebersihan hati dan mengenal akan rahmatnya Allah. Maka malaikat pun iri kepada umatnya Nabi Muhammad. Iri. Ya Allah, saya pengen menjadi Nabi Muhammad ya Allah. Karena kenapa? Orang kalau sudah masuk Islam, menjalankan syariat Islam yang sebenarnya, maka diselamatkan oleh Allah. Dijamin oleh Allah. Karena apa? Ajaran Rasulullah itu tepat. Ajaran Rasulullah itu benar. Bersyukur kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Bersyukur karena amalan-amalan sebelum Kanjeng Rasulullah lahir itu belum sempurna. Hadirnya Rasulullah di dunia ini menyempurnakan amalan-amalan kita, mengenal diri kita, mengenal Asmaul Husna yang kemarin saya sudah buka. Ternyata amalan itu benar, logika, rasio, bahkan tidak tabu. Jadi jangan asal ikut-ikutan kita belajar Islam. Banyak sekali mengatasnamakan Islam, banyak. Tapi tidak sebenarnya ajaran yang Rasulullah ajarkan tidak diikuti. Contoh, Kanjeng Rasulullah bawa 3: tabligh, sidik, amanah. Tabligh menyampaikan, sampaikanlah kepada diri kita dulu. Mampu nggak kita untuk mensiarkan agama Allah di diri? Contohnya yang tadi dibilang oleh Allah, Abdullah dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Aktifkan di diri kita dengan la ilaha illallah. Kita tabligh di diri kita. Setelah kita udah mampu mentabligh diri kita, baru kita tabligh anak, cucu, saudara, serta teman-teman dan pemilik lainnya. Baru karena kita sudah merasakan. Kita belum merasakan tabligh di diri kita, kita udah mau tabligh ke orang. Akhirnya apa? Lu aja belum sholat tuh ngajarin gua. Nah, dibalas saya jadi malu. Tabligh itu menyampaikan. Yang kedua, sidik. Penyampaiannya adalah benar. Benar ucapannya, benar perilakunya, benar. Bukti ajarannya nyata. Jadi kebenaran ini benar-benar ada di ajaran Islam. Setelah kita menjalankan tabligh, sidik, lalu amanah. Amanah ini kalau kita bicarakan berat. Apalagi kalau kita pikirin berat. Kenapa? Kita saja mungkin belum amanah terhadap diri sendiri. Contoh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tanggung nih, lagi nonton YouTube. Enggak amanah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum mandi. Banyak sekali kita masih jauh daripada sifat amanah. Itu untuk diri sendiri, apalagi kalau kita untuk umum. Nah, di sini kita kudu benar-benar mengamanahkan diri kita sendiri. Jangan kadang kita pandai bicara tapi kita tidak pandai praktek, itu jangan. Buktikan dulu pada diri sendiri, tablighkan diri, sidikan diri, dan amanahkan diri. Itu pasti orang akan mengikut kita kalau kita yang 3 kita ikuti. Jadi singkat cerita itu saja. Karena kenapa? Sudah malam.
Insya Allah nanti akan saya sambung cerita-cerita yang lebih menarik tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai dia meninggal, sampai hari kiamat nanti akan saya ceritakan selanjutnya. Karena di sini kan udah pada lapar, Roman ya tuh, Roman tumpeng udah gede banget itu. Ya, itu matanya bukan dengan cerita, ya kapan sih ceramah lama banget? Iya, Pak RT itu. Bukan main. Namis itu pas banget. Ya, itu mari sama-sama kita